Selamat bergabung lagi dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita waktu lalu mengenai review dasar pemrograman. Nah, di review dasar pemrograman ini waktu lalu kita sudah membahas bagaimana atau mengingat kembali bagaimana kita memulai program dengan C++. Kemudian ada beberapa poin yang sudah kita pelajari dan kita bahas, seperti menampilkan pesan ke user, menampilkan isi variabel, dan menerima inputan user. Kemudian ada teknik casting dalam pemrograman, khususnya pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, kali ini kita akan lanjut dengan materi review dasar pemrograman berikutnya, yaitu if else, atau materi mengenai condition. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan jika maka. Nah, di sini ada contoh kasus buat program untuk menampilkan pesan ganjil jika bilangan yang diinputkan user berupa bilangan ganjil. Nah, langsung saja. Nah, ini kode program yang bisa dituliskan untuk menampilkan bilangan ganjil jika kita masukkan bilangan ganjil. Nah, di sini kita gunakan sintaks if. Konsep condition di sini itu menggunakan if. Jadi di sini seperti biasa kita buat program, kita panggil pertama itu library. Kemudian kita masuk ke fungsi utama in main, kemudian kita buat variabel a dengan tipe data integer. Nah, kita coba langsung buat ke dalam program. Nah, kemudian kita buka dev C++, buat halaman baru. Kita mulai dengan panggai library, include iostream, kemudian include conio. Jangan lupakan ini using namespace in. Kita buat fungsi utama in main. Jangan sampai lupakan itu tutup kurung biasa maupun tutup kurung kurawal. Kita buat variabel a dengan tipe data integer. Kemudian kita tampilkan ke user, itu masukkan angka. Jadi di sini user dimintakan masukkan angka sembarang. Kemudian kita buat sintaks untuk menyimpan angka yang dimasukkan itu sebagai value atau sebagai nilai dari variabel a. Kemudian setelah user memasukkan sebuah angka, maka kita buat agar sistem atau agar program ini membaca angka itu bisa dibaca berupa angka ganjil atau angka genap. Caranya, jika a ini untuk mengingat kita, di sini ada tanda persen, itu artinya modulator. Jadi di sini artinya ini sisa bagi. Jadi untuk mencari atau menentukan bilangan itu ganjil atau genap, maka angka yang diinputkan itu kita bagi dengan 2. Jika
angka yang diinputkan itu memiliki hasil bagi 0, maka bisa dikategorikan angka itu adalah angka genap. Tapi jika angka itu memiliki hasil bagi 1, maka angka itu dikategorikan sebagai angka ganjil. Jadi sekali lagi, jika angka yang diinputkan itu dibagi 2 memiliki hasil bagi 0, maka angka itu adalah angka genap. Dan jika angka yang diinputkan dibagi 2 memiliki hasil bagi 1, maka itu dikategorikan sebagai angka ganjil. Nah, itu untuk mencari hasil bagi, operator yang kita gunakan adalah modulator. A modulator 2 sama dengan 1. Jika hasil bagi dari A dibagi 2 sama dengan 1, maka kita tampilkan ke pengguna bahwa bilangan yang Anda masukkan adalah ganjil. Nah, ini sudah jadi programnya. Coba kita jalankan. Jadi jangan lupa, itu sintaks penulisan untuk condition if. Itu if diikuti dengan condition. Ini condition. Kemudian untuk tubuh dari program itu atau the body dari program itu ditulis dalam kurung kurawal. Ya, coba kita jalankan. Kita simpan. Kita simpan dulu program yang kita buat. Nah, ini kita simpan jadi praktek 7. Di save. Nah, ini tampilannya. User dimintakan memasukkan angka, misalnya 9. Maka sistem akan menampilkan bahwa bilangan yang Anda masukkan adalah ganjil. Coba kita coba dengan jika user memasukkan bilangan angka genap, misalnya 8, maka sistem tidak menampilkan apa-apa karena yang kita perintahkan atau kita tulis di kode program itu, sistem akan mengembalikan pesan jika kita menginputkan bilangan ganjil. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita membuat program untuk menentukan bilangan terbesar dari 2 bilangan yang diinputkan user. Jadi user menginputkan 2 bilangan. Jadi nanti sistem menentukan mana yang terbesar dari 2 bilangan itu. Nah, yang kita akan pakai di sini sintaks jika, maka, jika tidak, maka. Jika iya, maka. Jika tidak, maka apa yang akan dijalankan. Nah, di sini ada contoh. Kita buat file baru lagi. Di sini kita mulai program lagi, include stream
float conio.h in main fungsi utama, jangan lupa kurung awal. Kita buat variabel A, B, dan variabel terbesar dengan tipe integer. Kemudian kita tampilkan ke pengguna, masukkan angka pertama. Kemudian kita simpan angka yang diinputkan ke dalam variabel A. Kemudian yang kedua, cout, masukkan angka kedua. Dan angka yang diinputkan akan disimpan sebagai nilai variabel B. Jadi di sini user sudah menginputkan dua variabel, dua angka, dan disimpan dalam dua variabel. Jadi variabel A untuk angka pertama, variabel B untuk angka yang kedua. Nah, bagaimana kita membuat sistem agar menentukan atau program untuk menentukan bahwa bilangan yang terbesar adalah bilangan pertama atau bilangan yang kedua? Nah, kita buat pakai condition if. Ingat, if kemudian diikuti dengan condition jika A lebih besar dari B, maka yang dijalankan di dalam tanda kurung awal, maka terbesar adalah A. Jadi jika A lebih besar dari B, maka variabel terbesar yang kita buat sebelumnya variabel terbesar ini, maka variabel terbesar disetting atau diambil nilai dari nilai A. Jika tidak, maksudnya jika tidak di sini adalah jika A tidak lebih besar dari B. Jadi misalnya A sama dengan B atau A lebih kecil dari B, ya. Else buka kurung maka terbesar sama dengan B. Kemudian setelah condition itu dijalankan, kita sudah simpan nilai terbesar itu yang mana, baru kita panggil lagi variabel terbesar itu. Cout, kita tampilkan ke pengguna, bilangan terbesar adalah, kita panggil variabel terbesar. Masih ingat ya cara memanggil variabel di dalam atau setelah pesan yang ditampilkan ke user. Nah, ini kita coba. Ini sudah jadi, nanti kita simpan dengan nama filenya sebagai praktek 8. Tentunya dengan tipe C++ atau tipe file atau format file CPP. Kita save. Nah, ketika dijalankan, ini dimintakan pengguna masukkan angka yang pertama. Misalnya kita inputkan 10. Kemudian masukkan angka yang kedua. Misalnya kita inputkan 15. Maka bilangan terbesar adalah 15. Nah, itu penggunaan if else. Nah, berikutnya kasus yang seperti tadi, kita bisa gunakan if di dalam else. Jadi yang ini hanya if dan else. Kemudian kasus yang kedua, kita gunakan if di dalam else. Kita buat lagi halaman yang baru untuk program. Kita panggil library.
std, kita buat fungsi utama. Jangan lupa di dalam tanda kurung kurawal kita buat variabel A dan B. Kemudian kita tampilkan ke pengguna, masukkan angka pertama. Jadi ini kasusnya kasus yang tadi yang menampilkan angka terbesar. Masukkan angka kedua. Jadi ini kasus, ini program kita untuk mengantisipasi error dari program sebelumnya. Jadi misalnya ini ya, misalnya ini yang tadi saya buka lagi. Kita jalankan, misalnya kita memasukkan angka yang sama. Misalnya angka yang pertama 8, angka yang kedua 8. Maka bilangan terbesar adalah 8. Jadi di situ dia tidak mendeteksi bilangan jika bilangan sama. Ya, jadi kita buat program yang baru untuk mengantisipasi jika user memasukkan bilangan yang sama. Dimulai dengan ini sudah seperti yang tadi, sudah disimpan dua bilangan ke dalam dua variabel, kemudian kita jalankan itu condition. Jika A, jadi ini if ini diikuti dengan tanda kurung biasa penulisannya. Jika A lebih besar dari B, maka akan menampilkan bilangan terbesar adalah kita panggil nilai A, karena nilai A jika A lebih besar dari B, maka berarti bilangan terbesar adalah A. Maka kita panggil A. Jika tidak, maka di dalam kurung kurawal, maka jika, kemudian kita buat if di dalam else. Jika B lebih besar dari A. Jadi ini akan dijalankan jika condition yang pertama atau kondisi yang pertama ini di mana A lebih besar dari B tidak terpenuhi. Jadi ketika kita menginputkan A5, B7, dia cek apakah A lebih besar dari B. Kalau tidak, maka dia akan jalankan ini if, ini else. Kemudian di dalam else dia akan cek lagi apakah B lebih besar dari A. Apakah 7 lebih besar dari 5? Maka dia akan menjalankan untuk menampilkan pesan bilangan terbesar adalah kita panggil B. Atau jika user menginputkan A5 dan B5. Jadi dia cek dulu if apakah A lebih besar dari 5, apakah A lebih besar dari B, apakah 5 lebih besar dari 5. Karena tidak terpenuhi, dijalankan ini else yang blok else ini. Kemudian dia cek lagi apakah B lebih besar dari A, apakah 5 lebih besar dari 5. Nah, karena tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan blok else yang kedua, di mana cout kalau B tidak lebih besar dari A, maka berarti bilangan yang Anda masukkan bernilai sama. Nah, ini kita save. Cek dulu tanda kurung. Oke. Kita simpan ke dalam nama praktek 9. Nah, ketika dijalankan, dia akan meminta dua bilangan diinputkan oleh user. Yang pertama misalnya 9. Bilangan yang kedua adalah 9. Nah, ini bilangan yang sama, berarti tidak ada yang terbesar karena dua bilangan ini sama. Maka dia akan menampilkan bilangan yang Anda masukkan bernilai sama.
Coba kita uji kalau satu bilangan lebih besar dari bilangan yang lainnya. Misalnya, bilangan yang pertama 5, bilangan yang kedua 9, berarti 9 lebih besar dari 5, berarti yang terbesar itu adalah 9 seharusnya. Ketika kita jalankan, kita enter, maka bilangan terbesar adalah 9. Jadi itu penggunaan if di dalam else. Atau bisa juga bisa juga if di dalam if. Tergantung soalnya seperti atau kasusnya seperti apa. Jadi itu untuk review mengenai ini condition. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa masih ingat mengenai ini condition. Jadi itu penggunaan, kurang lebih sintaksnya seperti itu, nanti berkembang lagi di contoh-contoh kasus yang kita temui. Nah, selanjutnya bagaimana kita menampilkan pesan berulang. Misalnya, buat program untuk menampilkan pesan betul ke bawah sebanyak 3 kali tanpa diinputkan maksudnya tanpa di-input user 3 kali. Jadi di sini hanya 1 kali ditulis, tapi tampilannya menampilkan pesan betul ke bawah sebanyak 3 kali. Jadi di sini kita akan menggunakan sintaks for untuk perulangan. Jadi kalau tadi if, kalau sekarang kita akan menggunakan for. Jadi kita langsung saja. Nanti itu tampilannya seperti pada tampilan ketika kita run yang ada di bawah ini. Betul, betul, betul. Nah itu nanti ini kita buat baru. Kita panggil include stream dan include new.h. in main. Nah, di dalam fungsi utama kita buat variabel i. Kemudian di dalam for sintaksnya itu yang pertama kita deklarasi nilai untuk i. Jadi di sini kita deklarasi nilai, kita inisialisasi nilai i sama dengan 0. Ini nilai awalnya i itu sama dengan 0. Kemudian diikuti dengan titik koma untuk memisahkan ini 3 bagian dari sintaks for. Jadi sintaks for ini ada 3 bagian. Di sini ada inisialisasi nilai, kemudian di sini ada condition, kemudian di sini itu increment atau decrement, atau maksudnya nilainya naik atau turun untuk tiap perulangan. Jadi di sini kita inisialisasi nilai i adalah 0. Kemudian kita kondisinya akan berulang selama i kurang dari 3 di sini. Untuk contoh soal, selama i kurang dari 3, maka perulangan ini, maka ini blok for akan selalu jalan. Jadi yang terakhir adalah kita buat increment atau decrement dari i. Jadi tiap perulangan dilakukan, maka i ini bertambah. Jadi ini kalau masih ingat operator untuk menambahkan satu angka terhadap variabel. Kita buat i plus plus atau i plus 1, itu sama. Di sini kita buat i plus plus. Kemudian di dalam tubuh for, jadi dalam penulisan for itu untuk statementnya itu pakai tanda kurung biasa. Tapi untuk tubuh program atau body dari ini for, kita gunakan kurung kurawal. Kemudian kita tampilkan cout betul. Jadi ini betul ini akan selalu muncul setiap kali setiap terjadi pengulangan. Jadi pertama i sama dengan 0. Dia cetak betul. Oke, di sini dia lihat betul, dia cetak 1 kali. Dia ulang lagi, dia cek apakah i kurang dari 3, i kan masih 0. Apakah
0 kurang dari 3, ya betul. Maka dia akan jalankan, berarti I ditambah 1. Jadi sekarang I sama dengan 1. Jadi di sini jadi I sama dengan 1. Maka dia cek apakah 1 kurang dari 3. Dia cek lagi. Kalau betul 1 kurang dari 3, maka dijalankan body dari ini betul. Oke. Maka I yang tadinya 1 ditambah 1 lagi jadi 2. Apakah 2? Maka jadi di sini dia cek lagi. Dia lakukan perulangan, dia cek apakah 2 kurang dari 3, maka dia akan cetak betul yang ketiga. Dan I ini ditambahkan 1 nilai lagi. I ditambahkan 1 nilai menjadi 2. Jadinya jadi 3 ya, jadi 3. Jadi ketika I sama dengan 3, dia cek di sini apakah 3 kurang dari 3. Ketika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan akhiri ini blok untuk for. Jadi dia cek apakah 3 kurang dari 3. Tidak kan? Karena 3 itu sama dengan 3, tapi tidak kurang dari 3. Makanya dia langsung akhiri ini program. Coba kita jalankan. Ini disimpan dalam nama praktek 10. Maka dia akan menampilkan betul, betul, betul 3. Nah, program seperti ini sebenarnya untuk kita yang baru mempelajari dasar-dasar pemrograman atau belum terlalu familiar, maka biasanya kita bertanya kenapa kita harus menggunakan sintaks yang lumayan rumit dibandingkan dengan kita hanya menulis saja atau kita mengetikkan saja ini betul, kita buat tiga baris seperti ini. Sebenarnya kan bisa kan? Ya, betul seperti ini. Tanpa ada pakai ini for. Jadi tanpa ini for, kita bisa buat betul ini 3 kali. Nah, tapi itu untuk contoh kasus ini hanya 3 kali. Bagaimana kalau kita mau mencetak pesan betul ini sebanyak 100 kali misalnya atau 300 kali. Nah, untuk kita buat 300 kali itu tentu kita memerlukan waktu dan tenaga yang lebih dibandingkan kita hanya menggunakan ini sintaks for atau perulangan untuk mencetak atau untuk menampilkan pesan betul sebanyak 300 kali. Coba kita coba ini. Ketika kita jalankan, maka itu program akan menampilkan ini betul yang ditampilkan ini pasti 300. Coba kalau tidak percaya, dihitung saja, dicoba buat programnya, kemudian dihitung. Pasti ini 300. Nah, ini memudahkan kita untuk menampilkan pesan berulang atau untuk diprogram untuk melakukan perintah-perintah yang berulang tergantung kasus yang kita temui. Nah, jadi nanti kita akan temui kasus-kasus dengan harus menggunakan for sebagai harus menggunakan perulangan sebagai metode penyelesaian dari kasus tersebut. Nah, itu untuk penggunaan for atau perulangan di dalam program. Nah, bagaimana selanjutnya? Bagaimana kita menghitung inputan user yang berulang. Jadi nanti ada user yang menginput, kemudian kita akan buat program untuk menghitung jumlah total dari n bilangan. Jadi n ini tergantung user berapa bilangan yang akan diinputkan, dan kita tampilkan total dari bilangan yang diinputkan itu. Jadi misalnya user menginputkan 4, 6, 2, 4, 3. Nah, totalnya berapa? Nah, itu untuk membuat itu ini seperti pada contoh yang sudah ada di layar. Nanti ini pasti ketika kita jalankan, di sini saya jelaskan saja ini
Dimulai dengan kita panggil ini library IOStream dan library Conio. Kemudian kita buat fungsi utama, kemudian kita buat ini. Kita buat variabel i, variabel n, variabel a, dan variabel jumlah atau JML untuk mewakili jumlah. Nah, kemudian ini kita tampilkan kepada user untuk menginputkan bilangan yang akan diinput, jumlah bilangan yang akan diinput. Misalnya 7 atau 5 di sini. Untuk contoh di sini kita inputkan 5. Jadi nanti ya akan dilakukan perulangan sebanyak 5 kali. Nah, apa yang diinputkan itu akan disimpan sebagai nilai n. Jadi misalnya user masukkan 5, yang diharapkan berarti nanti perulangannya akan dijalankan sebanyak 5 kali. Kalau user masukkan 7, berarti diharapkan bahwa perulangan yang akan dilakukan adalah sebanyak 7 kali. Nah, bilangan yang diinputkan itu akan disimpan sebagai nilai n. Kemudian kita buat JML untuk kita inisialisasi nilai JML sebagai 0. Jadi awalnya ini JML ketika kita run itu program, awalnya ini JML nilainya 0. Nah, nanti kita masuk ke for. Di sini for kita buat statementnya, kita inisialisasi nilai i. I sama dengan 0. Jadi awalnya ini i ini sama dengan 0. Jadi perulangan yang pertama. Jadi kita cek. Misalnya di sini user masukkan banyaknya bilangan yang akan diinput. User menginput bilangan 5. Maka kita dicek di sini. Ketika i sama dengan 0, kita cek i lebih kecil dari 5, maka dia jalankan ini program. Jika i lebih kecil dari 5, maka dia jalankan ketika i lebih kecil dari 5, maka i plus plus, i tambah 1, jadi 1, tapi dia jalankan ini. Masukkan bilangan ke i tambah 1, berarti bilangan ke 1, karena awalnya i ini sama dengan 0, jadi 0 tambah 1, 1. Dia tampilkan di sini 1. Sama dengan cin disimpan sebagai a, maka di sini masukkan bilangan ke 1, ya masukkan 4. Jadi nantinya JML yang awalnya 0 itu diinisialisasi nilainya, dideklarasi nilainya jadi JML yang 0 ditambah A atau nilai A yang diinputkan. Jadi karena di sini user menginputkan 4, jadi tersimpan JML itu 4. Kemudian dia lakukan perulangan yang kedua. Dia cek, di sini I sudah sama dengan 1. Dia cek, 1 apakah lebih kecil dari N? Ya, lebih kecil. Maka dia tambah lagi. I ditambah 1. Jadi tadinya 1 ditambah lagi 1. Jadi I sama dengan 2. Tapi perulangannya tetap jalan. Dia tampilkan masukkan bilangan ke 1 ditambah 1. Bilangan ke 2. Maka cin-nya dia menyimpan nilai yang dimasukkan sebagai variabel A. Kemudian JML, yang tadi JML ini sudah jadi 4. Maka dia jalankan ini perhitungan JML 4 ditambah yang dia inputkan bilangan yang kedua adalah misalnya di sini 6, maka dia dia jumlahkan 4 ditambah 6. Jadi sekarang JML jadi 10 dan seterusnya sampai bilangan yang kelima. Nanti di bilangan kelima dia inputkan jumlahnya ditambahkan untuk bilangan yang kelima ini bilangannya 3. Jadi jumlahnya ini 4 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 16. Ditambah 3 sama dengan 19. Maka yang terakhir jumlah dari bilangan-bilangan yang Anda masukkan, maka dia menampilkan nilai dari JML. Di situ JML itu sama dengan 19. Jadi mungkin seperti itu cara kerjanya dari perhitungan atau sintaks dari ini for. Nah, nanti kita ketemu lagi di kasus-kasus seperti ini atau kasus-kasus yang kita perlu selesaikan dengan menggunakan ini sintaks for. Jadi mungkin itu yang
perlu disampaikan untuk ini review pemrograman untuk bagian yang kali ini. Yang lalu kita sudah belajar mengenai variabel, kita sudah belajar mengenai casting, kita sudah belajar mengenai menampilkan pesan, kita sudah belajar mengenai jika, penggunaan if else, kemudian kita sudah bahas juga mengenai penggunaan if else dan if di dalam else, dan kemudian kita sudah membahas mengenai perulangan dengan menggunakan for, dan bagaimana kita yang terakhir bagaimana kita sudah mempelajari atau membahas mengenai ini for dengan contoh kasus program untuk menghitung jumlah dari total bilangan yang diinputkan user atau pengguna. Jadi mungkin itu saja yang bisa dibahas untuk kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih.